Direktorat Jenderal Perlindungan HAM tahun 2003 acara sebagai berikut. Perlindungan HAM sama pengarahan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama dan ditutup dengan peluncuran kepada Bapak Dr. Habib Abbas. Kami persilahkan. Republik Indonesia, Bapak Sekjen, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di sini dengan seluruh kanwil Departemen Kehakiman dan HAM. Saya menyampaikan kesalam satu di lingkungan departemen yang telah kita persiapkan untuk masa 5 tahun tahap kedua. Cukup banyak negara yang ternyata gagal menjalani masa transisi dengan baik, namun terdapat pula sejumlah negara yang dinilai cukup berhasil. Karena itu perlu kita belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain yang dinilai berhasil itu, dan perlu juga belajar atas kegagalan-kegagalan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain yang tidak berhasil. Kalau hanya begini, kita akan tangani korupsi kita sendiri tanpa perlu melakukan satu aksi global dalam menghadapi korupsi. Jadi kadang-kadang juga orang menciptakan satu image, ya. Dan begitu image itu tercipta, ya itulah image orang. Oh, image itu Bapak Ibu orang bersih, orang clean segala macam, ya. Ya clean itu bisa juga artinya bisa ada dua macam, betul-betul bersih tidak melakukan apa-apa, atau betul-betul dibikin bersih karena disikat habis semua. Jadi ya, ini juga yang clean yang mana? Tapi begitu image sudah tercipta, ya sudah, ya itulah yang sesungguhnya terjadi. Jadi juga ya seperti saya satu hari terheran-heran ketika saya menyaksikan televisi Thailand, karena ada televisi kita di sini sangat populer acaranya itu, menceritakan kejahatan di mana-mana, ada orang digorok lehernya, ada orang dibunuh, ada orang diperkosa seperti orang Puskota begitu. Itu oleh di sini disiarkan itu oleh televisi Thailand, terus di-relay. Akhirnya orang-orang yang sudah di Thailand yang mau berwisata ke Indonesia lihat ini begitu, ngeri juga Pak. Gawat ini. Kalau orang yang di mana dicekek itu kita juga nggak pernah dengar ada di mana itu. Ya. Tapi image tercipta seperti juga orang di daerah-daerah. Kalau baca koran kota, ini pergi ke mana? Orang dijamret, orang ditodong segala macam. Kita yang tinggal di sini tenang-tenang aja. Itu kita nggak pernah dengar. Jadi kadang-kadang kita juga tanpa sadar malah menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan diri kita sendiri dan tidak menciptakan satu image yang baik tentang diri kita sendiri. Nah, ini harus ketawa, Bapak. Saya pikir ke depannya bukan cuma orang awam yang menyangka beri kaki bisa menangkap orang, presiden justru menyangka beri kaki bisa menangkap orang. Nah itu yang kadang-kadang bikin kacau saya. Nah, jadi ya tolong juga kita di daerah menjelaskan untuk berjalan kaki itu nggak bisa nangkap orang. Nah, kecuali imigrasi barangkali bisa melakukan penangkapan, mungkin tertangkap tangan, bisa melakukan razia orang asing, overstay dan sebagainya itu mungkin, tapi pun tidak. Lebih sebagai KPNS yang melakukan tugas yang sebenarnya tugas-tugas itu secara normal sebenarnya membantu polisi dalam melakukan tugas-tugas penyidikan. Yes, kita dalam memajukan HAM yang jadi Perlindungan HAM. Sesuai jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan tegas dinyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya tidak memberikan satu delik aduan dan orang yang dilaporkan itu ya sebagai terlapor bisa dimintai keterangan, periksa saksi-saksi dulu menurut KUHAP, dan setelah itu orang yang bersangkutan dipanggil juga dimintai keterangan. Nanti akan ditingkatkan statusnya kalau perlu, apakah menjadi tersangka atau akan didakwa ke pengadilan sebagai terdakwa, nanti apakah akan diputuskan oleh pengadilan sebagai narapidana, ya silakan saja, dan kami akan menghadapi itu. Dan saya kira saya tidak fair kalau menggunakan media massa untuk membela diri, karena sebagai satu tuduhan harus kita hadapi melalui satu jalur hukum. Jadi kalau misalnya terbukti ya nanti saya akan dipenjarakan begitu. Kalau tidak terbukti ya saya juga berhak untuk menuntut mereka yang melaporkan itu sebagai orang yang membuat laporan palsu.
Tadi Bapak mempersilahkan mereka untuk melakukan tuntutan, berarti Bapak yakin bahwa tidak ada anggota tim verifikasi yang dilaporkan kan saya. Tapi yang dituduhkan Ya, yang dilaporkan itu saya sebagai terlapor. Tidak bisa orang melaporkan orang yang tidak jelas identitasnya. Yang dilaporkan itu nama Yusri Reza Mahendra, lahir di Belitung tanggal 5 Februari tahun 56, alamat Jalan Widya Chandra 1 nomor 2, pekerjaan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Tidak bisa melaporkan orang yang tidak jelas identitasnya. Bapak perlu izin Presiden untuk diperiksa? Saya melepaskan hak-hak saya. Silahkan diperiksa. Jadi tidak usah nunggu izin Presiden. Bukan izin, persetujuan Presiden. Jadi tidak perlu ada persetujuan Presiden, dan kalau saya dilaporkan sebagai terlapor, silahkan saya diperiksa dan saya melepaskan hak-hak saya. Saya tidak ingin menghambat proses penyidikan. Pak Yusri, ada kemungkinan membentuk pemeriksa internal di pihak Departemen Kehakiman sendiri? Tidak, karena yang dilaporkan itu saya. Jadi siapa yang akan meriksa saya Departemen Kehakiman dan HAM? Kalau yang dilaporkan itu pegawai di tingkat bawahan, saya bisa Inspektorat Jenderal melakukan satu pemeriksaan. Tapi karena pemeriksaan itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, apalagi yang terlapor itu adalah saya, kan tidak mungkin saya merintahkan Inspektorat Jenderal supaya saya diperiksa, kan aneh. Lebih baik polisi yang periksa saya. Pak Yusri tadi mengatakan akan mengatur tuntutan balik. Apa tuntutan balik mereka? Itu proses perkembangannya masih panjang. Saya tidak aprori. Saya menghormati semua pihak. Mereka berhak melaporkan saya. Dan polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan polisi juga berwenang untuk menuntut saya ke jaksa berhak menuntut saya ke pengadilan. Ya, kalau saya salah saya dihukum, kan adil saya kan. Tapi kalau saya tidak salah, saya berhak dong menuntut mereka yang melaporkan saya itu sebagai membuat laporan palsu. Hukum kan harus adil. Masa orang bisa melaporkan saya, kalau saya salah saya dipenjarakan, ya, saya menderita. Tapi kalau saya nggak salah, masa saya nggak berhak menuntut orang yang membuat laporan palsu? Hukum harus ditegakkan dengan adil. Dari yang Bapak jalani maupun staf yang jalani, apakah Bapak melihat? Selalu terjadi. Ada saja. Bisa saja pegawai Departemen Kehakiman dan HAM melakukan itu. Tapi bisa juga orang lain ngaku-ngaku sebagai pejabat Departemen Kehakiman dan HAM. Dan kita harus melakukan selalu check and recheck. Dan silakan lebih baik polisi melakukan penyelidikan. Jadi orang melapor itu di mana kejadiannya dan siapa orang yang minta uang itu. Jangan-jangan yang minta uang itu bisa juga pegawai Departemen Kehakiman dan HAM, bisa juga bukan. Ngaku-ngaku. Orang ngaku jadi jenderal aja bisa beli baju di Presiden, apalagi cuma pakai seragam penjara, bisa di mana pun saya bikin. Bisa aja dia ngaku. Datang ke rumah kamu, saya pegawai Departemen Kehakiman dan HAM. Kalau mau lulus ngasih 1 juta kan bisa aja. Nanti setelah kita konfrontir, kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Seperti kasus PKB, Pak, apakah Bapak melihat ini sebagai satu jalan masuk parpol yang tidak lolos verifikasi untuk menggugat? PKB? Iya, kasus PKB Pak Ali Shihab. Oh, yang dulu itu kan orang lain yang nelpon Pak Alwi. Betul. Ngakunya Pak Ramli Huta Barat. Tapi Pak Alwi itu kan ngaku sama saya beliau itu orang mukhlisin alahuddin, orang yang ikhlas. Ya, saya Pak Yusri katanya kalau orang teman minta tolong sama saya, minta pinjami uang, ya hati saya ya tersentuh, ya saya pinjami. Ya, bagi Pak Ramli, masa saya nggak pinjami? Pak Yusri kan kenal saya ini orang husnuzon, orang baik sangka, dan orang prihatin dengan kawan. Saya bilang Pak Alwi dalam hadis itu kredit. Pada dasarnya ada beberapa filter untuk mengetahui nasabah dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank. Yang pertama adalah melakukan analisa verifikasi proposal kredit yang diajukan oleh calon debitur. Kewajaran angka-angka, kemudian identitas dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya, sebelum kita memberikan keputusan kredit, kita memilih ini masuk dalam kategori kredit macet atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah tertulis di permohonan yang bersangkutan sesuai dengan kenyataan yang ada adalah melakukan verify siapa pemasoknya atau siapa pembeli barangnya. Biasanya si calon debitur menurut versi dari pembeli barang yang bersangkutan. Kemudian yang kalau boleh saya
sampaikan yang terakhir karena semuanya bisa terselesaikan dulu sebelum kita masuk yang kelima. Lihat akan ada persaingan global dan kita tidak hanya bersaing dengan bank di dalam negeri tetapi neraca yang ada di BNI. Misalnya kita usahakan struktur fundingnya dengan cost yang seminimal mungkin, sedangkan struktur dua pertanyaan pokok. Yang pertama adalah kronologi dari transaksi LC, kemudian yang kedua adalah kemungkinan recovery atau potensi untuk bisa menarik kembali dari transaksi LC yang terjadi penyalahgunaan tidak sesuai dengan sistem dan prosedur. Sebelumnya saya atas nama direksi manajemen memohon maaf atas terjadinya transaksi LC yang ada di Kebayoran Baru yang tidak sesuai dengan policy prosedur yang berlaku, yang akuntabilitasnya ada di kami sebagai anggota direksi. Apapun yang terjadi di kantor-kantor unit, direksi ikut accountable terhadap transaksi yang terjadi, dan sekali lagi saya mohon maaf atas terjadinya hal tersebut. Kami berharap bahwa transaksi yang terjadi ini dipisahkan, bahwa ini memang terjadi kebobolan, dan kita harapkan sebagaimana dari pimpinan sidang untuk bisa diusut, kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Kemudian kita berharap juga BNI walaupun ada masalah-masalah seperti itu tetap bisa menjalankan bisnis bagaimana mesti. Kaitan dengan akuntabilitas direksi, saya berharap itu juga ada prosedurnya, yaitu melalui pertanggungjawaban mekanisme rapat umum pemegang saham, karena pada dasarnya anggota direksi diangkat untuk kurun waktu tertentu selama 5 tahun dan merupakan wewenang pemegang saham untuk setiap saat mengangkat kembali ataupun mencopot dari jabatan yang ada. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan uang, politisasi dari transaksi ini saya kira di luar kewenangan kami, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang terkait. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dari yang kemudian mekanisme internal control ini tidak bisa jalan sebagaimana kita harapkan, dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah human resources, masalah kepegawaian menjadi prioritas untuk meneliti, untuk menyiapkan skillnya dan melihat track recordnya. Jangan sampai kita menempatkan pegawai apalagi pimpinan yang mempunyai integritas sangat jelek yang bisa ngakali sistem, sehingga pengawasan intern yang kita harapkan bisa berfungsi menjadi macet karena pimpinannya tidak melakukan sebagaimana mestinya. Kepada bank, apakah sesuai dengan syarat-syarat LC, kita mempunyai policy memungkinkan untuk memberikan uang lebih dulu kepada eksportir, dan kemudian dengan dokumen yang ada kita kirim ke issuing bank ke luar negeri untuk ditagihkan, dan ada kemungkinan hasil penagihan ini tidak dibayar oleh issuing bank kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga kita sejak awal sadar ini ada risikonya dan kita mengatur mekanisme yang ada, tetapi ternyata sekali lagi mekanisme aturan itu semua dilanggar dan kita tahunya sangat terlambat sekali. Saya jelaskan tadi itu pada waktu LC menggunakan euro currency,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada waktu kita melakukan evaluasi bisnis terhadap kinerja trade finance, di mana pada evaluasi ini ada istilah kita di intern itu biaya PKAP karena adanya discounted bill atau LC yang didiskontokan atau vessel ekspor berjangka yang didiskontokan. Menurut aturan Bank Indonesia harus dilakukan pencadangan, dan ini pada waktu kita melakukan evaluasi angkanya meningkat tajam, dan kebiasaan kita tidak mempunyai euro currency dari sisi aktiva juga muncul, dan akhirnya kita mengetahui bahwa transaksi itu berasal dari cabang Kebayoran. Dan begitu kita mengetahui, kemudian kita meminta SPI kita untuk melakukan investigative audit, mengirimkan tim untuk melakukan investigasi, dan sekaligus pada saat yang sama kita minta untuk menyetop transaksi itu untuk tidak dilanjutkan. Dari hasil investigasi audit yang saya kira itu juga sudah bocor keluar dan dipublikasikan, saya kira isinya kurang lebih bisa kita sampaikan bahwa total transaksi yang ada itu mencapai 105 slip. Jadi transaksi negosiasi ekspor LC jumlahnya kalau tiap transaksi itu menurut hasil audit kita berkisar antara 2 sampai 3 juta dolar. Jadi transaksi yang vessel ekspor berjangka itu artinya uangnya diterima oleh eksportir lebih dahulu, kemudian baru kita targetkan belakangan ke issuing banknya. Ada yang jangka waktunya 6 bulan, ada yang 3 bulan. Dari 105 transaksi yang ada itu, yang diambil pada saat di depan, pada saat jatuh tempo itu sudah dibayar. Kemudian ada transaksi berikutnya yang jatuh tempo pada bulan. Kita menduga bahwa dokumen ekspor yang disampaikan kepada bank ini ternyata palsu. Misalnya dokumen yang berkaitan dengan bill of lading BL, yang saya kira hampir semua transaksi ekspor biasanya menggunakan BL untuk menunjukkan bahwa barang itu telah dikapalkan dari perusahaan pelayaran tertentu. Setelah kita preventif di intern BNI itu juga ada tim recovery untuk menarik kembali pinjaman harus didudukkan dalam akte pinjaman, dan kemudian kemudian untuk bisa menarik itu Bang. Kemungkinan akan muncul kasus-kasus serupa di bank-bank lain. Indikasinya sudah mulai, tapi itu belum tangkap. Karena itu pada waktu saya menentukan ini, karena itu appeal saya pada direksi sebagai bagian dari tanggung jawab itu. Sekali lagi kita mengharapkan dengan proporsionalnya melihat kasus ini, kita bisa konsentrasi manajemen segenap unsur berdaya manusianya untuk mengelola BNI yang lebih baik untuk kepentingan masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, secara khusus kami akan lanjutkan untuk menjawab berbagai-bagai pertanyaan yang kemudian Pak Kabit kepada manajemen BNI. Udah Pak, terima. Tunggu dulu bro. Ini kan karena jawaban yang pertama tadi kan Pak Deputi juga mengatakan bahwa ada satu proses administrasi yang sudah dilakukan oleh Bank BNI kepada Bapepam dan dijanjikan sesuai dengan aturan main untuk perusahaan terbuka seperti BNI itu ditentukan 15 hari setelah bersifat intern kepada manajemen. Saya kira begitu. Sebagai bentuk tanggung jawab moral Direksi PT BNI terhadap penyalahgunaan wewenang Kepala
cabang dalam Pimpinan yang lebar lagi deh. Sebagai bentuk tanggung jawab moral Direksi PT BNI terhadap penyalahgunaan wewenang kepada cabang dalam Mendiskontol LC, PT Gramarindo Group Komisi 5 PRI meminta agar Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham mayoritas memberikan sanksi administratif yang tegas kepada direksi melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa. Selanjutnya, Komisi 5 PRI mendukung sepenuhnya pelimpahan kasus ekspor fiktif PT Gramarindo Group dan PT Petindo Group kepada pihak yang berwajib. pimpinan Pemegang saham mayoritas mengambil langkah-langkah tegas melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa. Penyalahan guna wewenang dong, bukan kepala cabang, Bu. Iya, kepala cabangnya dihapus dong, Bu. Penyalahan guna wewenang. Kepala cabang. Iya. Ya betul, kepala cabang. Iya. Kalau itu Ya, sebagai tanggung jawab moral atau accountability atas kasus LC ini, saya kira ke situ aja, Bu. Kalau akhirnya dengan doa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan petunjuk kepada semua dalam melaksanakan tugas serta ini selalu mendapat nikmat dan barokah. Selanjutnya diucapkan alhamdulillah alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.